Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umural walidaina. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Abu Hurairah. Wa anhu dan darinya, sama periwayat hadisnya Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Laisa, bukanlah, al-miskinu, orang miskin, alladzi, yaitu orang yang tarudduhu tamaratu, orang yang menolak kurma, au tamrotani, atau dua kurma, walal luqmah, dan orang miskin itu bukan orang yang menolak suapan, satu suap, maksudnya makanan. Wal luqmatani, atau dua suap, maksudnya bagaimana Ustaz? Kata Nabi itu orang miskin itu bukan orang yang ketika kita sedang makan tiba-tiba ada orang lusuh dekat kita, kita tawari makan kurma. Kenapa di sini kurma? Karena makanan Arab itu bukan nasi. Makanan pokoknya kurma dengan gandum. Tapi orang miskin itu bukan yang ditawari satu kurma, dua kurma, satu suap atau dua suap, dia menolak. Bukan itu orang miskin, kata Nabi. Innamal miskin, sesungguhnya orang miskin itu, kata Nabi, alladzi yata'affaf, yaitu orang yang punya sifat afif. Asal katanya iffah, orangnya afif. Kalau perempuan namanya afifah. Makanya kita kalau doa itu kadang imam, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf. Afaf, afif, sifat. Apa maksudnya afif itu Pak Ustadz? Orang yang tidak mau menunjukkan bahwa dirinya susah. Itu orang miskin.
Ada rupanya Ustadz orang miskin seperti itu. Ada. Dia tidak mau minta-minta, tapi sebetulnya perlu. Sebetulnya sangat perlu. Tapi untuk menjaga kehormatan diri, menjaga kualitas diri, dia kadang minta-minta. Padahal minta-minta itu bukan berarti orang miskin. Kenapa? Karena di surah Al-Kahfi dijelaskan, orang miskin itu sama seperti pembahasan sebelumnya. Miskin itu di dalam surah Al-Kahfi dia punya kapal, safinah. Fa ammas safinatu lil masakin. Orang miskin itu punya kapal. Percakapan siapa itu Pak di surah Al-Kahfi? Percakapan Nabi Khadir. Bahasanya Khadir, tapi kita menyebutnya Nabi Khidir. Ada kapal di surah Al-Kahfi itu yang ada cerita Nabi Musa ikut Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, pokoknya aku hendak apa aja, berdiam ikam. Hendak apa yang aku perbuat, ikam terserah aku, jangan mengomen dulu. Ternyata setelah ikut Nabi Khidir lihat kapalnya orang miskin dirusak oleh Nabi Khidir. Kenapa? Karena ternyata kada tahu Nabi Musa ini kenapa dirusak. Inilah perilaku Nabi nih. Ternyata di ujungnya itu nanti ada maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja nanti. Raja itu kalau melihat kapal bagus, ghasba, digosok. Digosok itu apa? Diambilnya. Makanya dirusak Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir bilang, fa innaka lam yastati alaihi sabra. Oh, nah ada kawas sabar nih. Tadi perjanjiannya apa? Kalau umpat jangan banyak komen dulu. Nah, tapi bukan itu poinnya yang kita ambil. Poinnya yang kita ambil adalah ternyata orang miskin itu bisi kapal. Padahal kapal ini harganya larang. Yang murah apa Ustaz? Kapal-kapalan, mainan kapal itu murah. Tapi punya kapal asli larang. Ada kapal, maksudnya orang miskin itu punya kapal, punya usaha, tetapi usahanya itu tidak mencukupi kehidupannya sehari-hari atau setiap bulannya. Nah itu orang miskin. Jadi Pak Ustadz, ulun hendak berzakat ke orang itu Ustadz, tapi ragu. Kenapa ragu? Bisi sepeda motor iya Pak Ustadz. Kenapa ragu? Bisi sepeda motor belum tentu orang kaya. Jadi ada juga orang yang punya sepeda motor tapi ternyata tergolong miskin. Maksudnya pembahasannya seperti apa Ustaz? Simpelnya jatah hidup di Banjarbaru misalnya sebulan kita sepakati berapa Pak? 2 juta. Misalnya 2 juta sebulan itu di Banjarbaru cukup, ternyata gaji orang ini cuma 1 juta. 1 juta itu terpotong uang sewa, duit sekolah anak, maka orang ini termasuk orang miskin, meskipun punya sepeda motor. Dan kata Nabi, orang miskin itu bukan orang yang minta-minta. Banyak, tapi di Jawa Bang, di Jakarta itu ada orang minta-minta di lampu merah sambil bawa bayi. Ternyata itu sindikat. Apa maksudnya sindikat Ustaz? Ada yang membawa, ada yang mengelola. Diturunkannya di lampu merah sini, turunkannya lampu merah sini. Ada organisasinya. Belum tentu yang minta-minta itu orang miskin. Jadi jangan kita itu orang miskin itu. Tidak, kata Nabi bukan itu orang miskin. Orang miskin itu yang menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya supaya tidak minta-minta. Kemudian wafi riwayatin dan di riwayat sahihin, di riwayat yang lain, laisa miskinu, orang miskin itu bukanlah orang alladzi, orang yang yatufu, berkeliling. Yatufu, tawaf, maksudnya berkeliling. Alan nasi, kepada orang-orang. Tarudduhul luqmah wal luqmatani, menolak suapan atau 2 suap. Wat tamaratu wat tamaratani, 1 kurma atau 2 kurma. Walakin al miskina, akan tetapi orang miskin itu kata Nabi la yajidu gina yugni,
Yaitu orang miskin itu orang yang tidak cukup. Maksudnya tidak cukup itu hartanya ada, tapi kada cukup untuk biaya sehari-hari. Apa bedanya dengan orang fakir, Pak Ustaz? Kalau orang fakir tuh sama sekali kada ada pemasukan, kosong. Itu orang fakir. Makanya muncul istilah fakir dan miskin. Kenapa fakir didahulukan? Karena fakir tuh dasar bujur, kada kau berpikir apa-apa. Isuk bemasak apa? Kada kawa. Kenapa? Dasar kada barangnya lawan duitnya nih, nah kada. Nah, jadi kalau orang miskin ada uangnya tapi tidak cukup. Pak Ustadz, itu guru yang di situ tuh Pak Ustadz, sepeda motor ada, tapi ulun lihati Pak Ustadz, anaknya nang halus tuh diminumi susu kental manis Pak Ustadz. Ada ditukarkan susu apa namanya? Susu formula. Nah, berarti harus kita berzakat di situ. Saking tidak cukupnya harta, anaknya yang halus itu seharusnya minumnya susu formula, ini malah minum air gula. Susu kental manis itu kan bukan susu, tapi gula. Nah, jadi itu. Dilihat tetangga kita. Nah, ini alhamdulillah pengajiannya ada ibu-ibu yang ketujuh berjalan, yang berjalanan ini yang ketujuh siapa Pak? Ibu-ibu berjalan ke kompleks ini sambil dilihat mana aja tetangga yang kurang. Kalau ada yang kurang dilaporkan urunan bantu. Kenapa dibantu itu? Karena kemuliaan kalau ada tetangga yang miskin itu dibantu, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tetangga kita, orang Islam itu kan Islam itu simple. Islam itu sebetulnya agama Islam itu sudut pandangnya banyak. Saya ambil sudut pandang yang lain. Islam itu adalah agama it'amut ta'am. Apa it'amut ta'am Pak? Ngasih makan. Agama Islam tuh ngasih makan itu. Makanya kata Nabi dalam hadis itu, kalau pian bemasak, kata Nabi, banyaki kuahnya. Maksudnya banyaki kuahnya tuh apa? Supaya kau berbagi ke tetangga. Itu poinnya. Cuma mau nyata banyak iwaknya bagus saya lagi Bang. Dilihat ibu-ibu sambil dilihat ditakuni, Bu, kayak apa pian? Ini aman aja. Dicek dapurnya, bujurkah ada isinya, gasnya masih ada kah? Apalagi yang ditinggal-tinggal lakinya tuh, wafat misalnya lakinya. Jangan sampai tetangga kita itu kita kanyang guring, nah ternyata tetangga kita masih ada yang kelaparan. Itu kata guru kami, kalau ada yang seperti itu, rahmat itu kada bakal turun. Kalau ada dalam satu kompleks, satu kampung, tetangga ada yang kelaparan, nah itu rahmat tidak akan turun. Semoga Allah menurunkan rahmat di kampung kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, miskin itu kata Nabi, orang yang ada harta tapi tidak mencukupi. Wala yuftanu bihi, tidak ada yang mengetahui dia miskin. Kada ada yang tahu orang ini miskin. Kenapa? Dia punya sifat ifah, disimpan dalam dirinya untuk menjaga kehormatan. Ini dulu. Kalau sekarang kayak apa Pak? Dijual kemiskinan itu. Kesusahan itu dijual. Supaya apa? Supaya orang tuh tahu. Setiap artis bola postingan bahkan bukan cuma artis. Ustadz Abdul Somad bikin postingan di Instagram, ditulis, Ustadz bagi hartanya sedikit Ustadz untuk beli beras Ustadz. Sekarang malah dijual kemiskinan, kesusahan tuh dijual. Nah tugas kita seperti apa? Cek tetangga kita, tanya tetangga kita. Kalau ada tetangga yang perlu bantuan, langsung dibantu. Tapi sebisa mungkin bantu, jangan sampai orang tahu. Kalau zaman dulu tangan kanan memberi, tangan kiri apa Pak? Tangan kiri tidak tahu. Kalau zaman sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri megang kamera. Hai guys, ini lagi menyantuni anak yatim nih guys. Ini lagi ngasih tetangga nih, setel kamera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Wala yuftanu bihi fayutasaddaqu. Orang miskin itu tidak ada yang tahu karena dia menjaga kehormatannya. Fayutasaddaqu alaihi. Kemudian ada orang yang bersedekah kepadanya. Wala yaqumu, dan kata Nabi, catat baik-baik, orang miskin itu bukanlah orang wala yaqumu, orang yang tidak berdiri, berusaha atau begawi, fayas alun nas, ia minta-minta. Kata Nabi, bukan itu orang miskin itu. Sudah kada begawi, kada berusaha, tidak bekerja, tapi malah minta. Cuma orang sini harap pang. Maksudnya orang sini tuh orang Indonesia ini harap punya ditakurin apa kada begawi. Ini penggawian ulun ya. Minta-minta nih penggawian ulun. Nah, itu kata Nabi. Jadi orang miskin itu bukan yang suka minta-minta itu. Kita lanjutkan hadis ke-265. Wa anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata baginda Nabi? As-sa'i 'alal armalah. As-sa'i. Sa'i itu asal katanya berusaha. Makanya kita kalau umroh setelah tawaf itu ada tawaf sa'i. Maksudnya apa? Sa'i itu berusaha, itu ceritanya waktu berusaha mencari titik air mata air. Makanya disebut dengan sa'i. Nah, sa'i di sini maksudnya apa? Orang yang membantu, orang yang memenuhi kebutuhan. Kata Nabi, as-sa'i, orang yang suka membantu, alal armalah, orang yang membantu armalah. Apa itu armalah, Pak Ustadz? Armalah itu perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Berarti apa, Pak? Janda. Kalau janda tua banyak, jarang yang menolongi. Tapi mau nyenang anum-anum nih banyak, beantri biasanya bapak-bapak nih. Nah, apa kemuliaannya menolong janda itu, Pak Ustadz? Kalau saya berbicara janda ini, kada tahu kenapa nih ulun kada tahu nih. Kalau di Kalimantan, di Indonesia, konotasinya janda tuh negatif. Padahal janda-janda kalau di Arab, zaman Nabi dulu, itu positif. Kenapa positif? Janda itu kalau sudah ditinggal wafat suaminya, ngalih begawi, Pak. Sumber keuangan itu susah. Dapat dari mana? Rata-rata zaman dulu orang Arab itu yang kerja siapa? Pasti lakian. Nah, karena kemuliaan ini, seorang janda ini, kata Nabi, orang yang membantu atau memenuhi keperluan janda ini, wal miskin, dan orang miskin, pahalanya seperti apa, kata Nabi? Catat betul-betul, kal mujahid fi sabilillah. Pahalanya saking besarnya disamakan, kata Nabi, seperti mujahid di jalan Allah. Siapa mujahid itu, Pak? Orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian wa ahsabuhu, Nabi lanjutkan, kata Nabi, bukan cuma seperti mujahid saja orang yang suka membantu janda itu, yaitu seperti orang qalqaimil ladzi la yaftur. Ibadahnya seperti orang yang sholat malam tapi tidak pernah tidur. Wa qasaimi, dan seperti orang puasa alladzi la yuftir. Puasa kada suah buka, pahalanya saking besarnya, Pak. Nah, setelah ini bapak-bapak cek tetangga, adakah janda, bantu. Tapi izin dulu lawan bini. Tapi hati-hati juga pilih yang sudah tua, yang bisi anak, yang dasar bujur miskin ngalih. Ini kadang menolong janda ini pilih-pilih juga. Nah, yang dipilih ini sesuai selera masing-masing, Bang, minanya. Udah nang tuha skip dulu nah. Kadang-kadang yang tuha tuh biar bapak itu aja, nah bapak yang itu aja, menyulun nang anum-anum aja. Nah, ini yang sering disepelekan.
Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, menolong orang miskin, menolong janda itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Ini punya kisah nih rame nih. Fokus nih punya kisahnya. 2020 dan kisah ini nyata. Siapa yang menyampaikan kisah ini? Yaitu Syekh Husain Muhammad As-Samir dalam khutbahnya. Beliau menjelaskan kisahnya itu di tahun 2020, masih baru nih 2020. Bukan, 2022, berarti 3 tahun yang lalu, 2022. Ada seorang dai dari Maghrib. Maghrib itu apa Pak Ustadz? Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ada seorang dai dari Maroko itu bermimpi di malam hari. Apa mimpi beliau? Bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kan mimpi yang kita cita-citakan nih. Mimpi jumpa dengan Nabi. Mimpi jumpa dengan Nabi. Apa kata Nabi? Simple. Wahai dai dari Maroko tadi, wahai engkau, pergilah kau ke Saudi, jumpai Fulan bin Fulan, letaknya di sini. Kabarkan salamkan salam dari aku, kata Nabi, bahwasanya orang ini penghuni surga. Mimpinya dengan Nabi seperti itu. Kabarkan orang ini, salamkan salamku, bahwasanya orang ini penghuni surga. Bangun. Guru tadi yang dari Maroko bangun. Ujar beliau, mimpi apa aku nih? Bujurkah ini Nabi? Hendak menyambat, pinanya kada mungkin Pak Nabi. Kan beliau tahu aja sudah bahwasanya setan itu tidak bisa menjelma jadi Nabi ketika mimpi. Jadi ketika mimpi itu bisa dipastikan 100% itu Nabi. Cuma biar aja dulu. Ternyata di hari kedua Pak, mimpinya persis sama. Bertemu dengan Nabi, disalami oleh Nabi. Apa kata Nabi? Absyir, kabarkan berita gembira kepada Fulan bin Fulan, letaknya ada di Mekah, di pinggir-pinggir kota haram itu, masih di Mekah, bahwasanya sampaikan salamku, beliau adalah ahli surga. Nah, kada mungkin berkeramput ini, kada mungkin setan lagi nih, sama mimpinya. Dan ternyata di hari ketiga persis mimpinya sama seperti itu. Masya Allah, mimpi berjumpa dengan Nabi. Karena beliau seorang dai dari Maroko, langsung mendapat mimpi seperti itu 3 kali, langsung kumpulkan uang, beli tiket, urus visa, berangkat umroh. Sampai di Mekah, umroh. Selesai tawaf semuanya, selesai umroh, ya sudah. Kemudian berjumpa lawan kekawanan, sesama dai, sesama pendakwah. Kata beliau, tolong cariakan Fulan bin Fulan, letaknya ada di desa ini, menwadah kita kampung di Mekah juga. Kemudian ayo kita cari, ada perlu apa? Nanti ulun padahi. Yang jelas kita cari dulu. Cari sekitar Mekah itu, keluar Mekah. Dan ternyata Mekah itu luas Pak lah. Kemudian kita yang umroh nih tahunnya Masjidil Haram, tapi pas melihat YouTube sekalinya, ada pasar buah aja pagi-pagi di daerah mana ke Betaksi, jauh dari Masjidil Haram tuh. Nah sama, dia keluar dari Masjidil Haram tuh jauh. Dicari orang ini yang ada di mimpi tadi. Disebutkan Nabi, namanya lengkap dan tempatnya pun juga. Ternyata setelah berjumpa di kampungnya itu, ditanya RT-nya, Pak RT, kalau di tempat kita Pak RT, maksudnya di sana tuh pemimpin kampung sana. Mana si Fulan bin Fulan? Oh kenal, itu warga kampung kami. Mana beliau, orangnya mana? Terkejut pemimpin kampung nih. Kenapa bukan pendakwah mulia, orang mulia kayak pian ini hendak tetamu orang ini? Ada perlu, kata kami. Kata pemimpinnya tadi, jangan, orang ini adalah orang yang paling buruk di kampung kami. Kalau di kampung kami ada orang yang paling buruk, orang ini nih yang pian hendak cari tadi. Pian ini baju bagus, pendakwah, jenggot panjang, muka-muka ahli surga. Masa hendak tetamu lawan orang yang kayak gini? Jangan.
Ujarnya dari Maroko tadi, kada apa-apa, tunjukkan rumahnya. Ditunjukkan rumahnya, dikatuk. Assalamualaikum. Nah, punya masuk nih orang Banjar berarti. Punya orang Banjar ini masuk lalui aja. Akhirnya waalaikumsalam dibukai oleh orang situ. Di pikiran orang Maroko tadi, karena ini penduduk surga, sudah dijamin oleh Nabi masuk surga, pakaiannya begamis, harum, jenggot, mukanya ahli surga, ahlul ilmi, pokoknya orang alim. Ternyata yang keluar orang biasa, pakaian lusuh pakaiannya, orang biasa tuh bang. Ada Syekh itu mengatakan di khutbahnya itu, "Madza turid?" Mau apa kamu? Hendak apa? Kami ingin silaturahmi. Betulkah pian ini namanya Fulan bin Fulan bin Fulan? Naam, betul. Kemudian ada perlu apa? Kata orang Maroko tadi, permisi, kami ingin mengabarkan kepada pian bahwasanya pian dapat salam dari Nabi. Pian itu sudah dijadikan ahli surga, kata Nabi. Pian itu adalah termasuk penghuni surga. Mendengar perkataan dai dari Maroko tadi, tangannya langsung ke kepala, bingung. Hah? Anak? Aku maksudnya, aku nih penghuni surga. Ada salah lah pian nih. Maksudnya terkajut. Bisa berkeramput pian nih. Kata orang Maroko tadi, wallahi aku nih habis umroh. Demi Allah aku nih hanya umroh. Kada mungkin aku nih berkeramput. Nah, saking hendak meyakinkannya bahwasanya aku dapat salam, dan salam ini tidak aku tambah, tidak aku kurangi. Kata Nabi, berikan kabar gembira kepada orang ini bahwasanya orang ini ahli surga, penduduk surga. Saking kada percayanya Pak, terduduk, tetangis orang tuh. Nangarannya Syekh dari Maroko ini alim, hendak juga tahu amalan apa. Maka wahai saudaraku, kau ini sudah dapat salam dari Nabi, tolong tunjukkan amalan apa yang kau perbuat. Jar orang tuh sambil menangis, bingung juga ulun Syekh. Ya Syekh, ulun ini bingung, amalan apa yuk? Ujar beliau tadi, ujar orang tadi itu, kalau ada di kampung nih orang yang paling buruk tuh ulun. Kalau ada di Mekah nih orang yang paling buruk, paling jelek, ulun nih bang sudah. Kenapa? Ulun ini sembahyang kadang tertinggal. Maksudnya tertinggal tuh di akhir waktu. Zuhur, azan, Allahu Akbar, orang sembahyangan, ulun para asar hanya sembahyang. Orang di Mekah sini rancak ke Masjidil Haram sembahyang, ulun dihitung jadi hampir kada suah. Jadi kayak apa maksudnya ulun ini penghuni surga, kada masuk akal. Tapi tolong ingat lagi, apa ada amalan? Tolong diingat lagi wahai saudaraku, kata orang Maroko tadi. Ternyata dia ingat satu amalan. Dicatat baik-baik ini amalannya Pak. Kata pemuda tadi, wahai Syekh, tetangga ulun ini di sebelah rumah janda. Wafat suaminya wafat. Ketika wafat suaminya itu, dia punya anak satu. Saya bersumpah dengan atas nama Allah, kalau ada ulun gajian, ulun begawi gajian, waktu gajian itu gaji ulun bagi dua. Setengah sagang ulun, setengah sangat tetangga ulun yang janda tadi. Dan setiap bulan ulun beri gaji ulun tadi setengah kepada tetangga ulun tadi sampai detik ini. Ngalih Pak Ai membagi gaji sagan tetangga yang betul-betul perlu ngalih. Munnya ulun sebelum begawi nyaman menyambat. Munnya ulun pas SMP lagi mondok minta duit non kuitan nih. Kayaknya ulun nyaman aja. Pas sudah begawi dihitung-hitung juga apa ngasa yang ada perasaan taruh setan nih. Ada cukup. Tapi orang ini ketika gajian dia bersumpah atas nama Allah, setiap gajian dibagi gajinya itu jadi dua. Setengah untuk tetangganya, setengah untuk dia. Dikasih terus tiap bulan Pak kepada tetangganya ini. Diberi terus. Kenapa? Tetangganya ini bisi anak. Nangarannya janda mengurus anak nih pasti sudah ngalih Pak binian ini mengurus anak sorangan. Punya ada nang laki tenyaman sedikit berbagi waktu mengurus anak.
Karena malam nang anak bangun, nang laki mengangkat membisai. Tapi ini bujur-bujur, apa bahasanya? Single parent, single fighter bahkan ada yang bilang. Ternyata diberi terus. Kata orang dari Maroko, dai dari Maroko tadi, itu amalanmu. Itu yang membuat engkau masuk surga. Bahkan dapat salam dari Nabi. Kemudian apa kata dai dari Maroko tadi? Ya sudah, kita ke Masjidil Haram. Sudah, kita perbaiki. Ini amalan yang bagus. Kita perbaiki hidup kita ke Masjidil Haram. Aduh, kada usah Syekh. Orang nang kaya ulun ini kada pantas ke Masjidil Haram. Lusuh rigat. Ujar syekhnya dari Maroko tadi, kada apa-apa. Lawan aku kayaknya. Ternyata diajak. Tapi kada langsung tulak. Mandi dulu orang tersebut. Bermandi-mandi, bebersih-bersih. Sudah bersih, sudah pakai pakaian terbaik. Tulak ke Masjidil Haram. Baru masuk di Masjidil Haram, baru masuk Pak. Orang tadi menangis. Jingkar menangis. Hanya masuk tuh. Nah, syekh yang dari Maroko ini melihat orang tadi menangis, 4 juga menangis. Kita kayak itu loh Pak, melihat orang menangis 4 juga sedih. Padahal syekhnya tuh bingung, ini kenapa menangis nih? Cuma karena orang yang menangis jika ikut nangis. Ketika itu sholat maghrib, azan, sholat. Seperti biasa, sholat. Istau. Sholat. Rakaat pertama, Masya Allah. Rakaat kedua sujud, bangun lagi sampai ke rakaat ketiga di sujud terakhir. Pas imam bangun, orang ini kada bangun. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kada bangun juga. Amunnya di wadah kita teguring pang biasanya. Amunnya di wadah kita, ternyata apa-apa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala usianya dengan posisi terbaik, di tempat terbaik dan amalan terbaik. Dan inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Masya Allah. Ternyata sudah wafat orang itu Pak ketika sujud. Bayangkan Pak, wafat dalam posisi terbaik, tempat terbaik, dan ibadah terbaik, dan pernah melakukan amalan yang baik. Ternyata orang itu meninggal, wafat sudah ketika sujud. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Syekh yang tadi, Syekh Husain Muhammad As-Samir, beliau menjelaskan, inilah keutamaan. Bukankah Nabi pernah mengatakan kepada kita? Bukankah Nabi pernah menjelaskan kepada kita? Bukankah Nabi pernah menasihatkan kepada kita? Apa kata Nabi? As-sa'i 'alal armalah. Orang yang suka menolong janda itu, kata Nabi, kal mujahid fi sabilillah. Seperti pahalanya itu besar seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan kata Nabi, seperti orang sholat malam yang tidak pernah tidur, dan orang yang berpuasa tidak pernah buka. Ya Allah. Dan ini betul-betul terjadi Pak. Teorinya sudah, tinggal praktek. Tinggal praktek. Prakteknya kayak apa? Urusan masing-masing Pak. Nah, anak bapak dah lawan bini pian silahkan. Cuma yang jelas apa lagi yang kita cari nih? Nah, kita yang sudah tuha-tuha nih, yang sudah ya bahasanya parak-parak expire nih. Nah, ini amalan yang luar biasa sudah nih. Bantu tetangga kita. Harus janda apa Ustaz? Kada jual, miskin kada apa-apa. Tapi yang penting apa? Kenapa janda itu harus dibantu? Karena susah Pak. Susah. Ngurus anak sendirian itu susah. Sulit. Ini kadang nang mama begawi, nang anak bingung di mana mandak nih. Dititipakan di sini, dititipakan di penitipan, nang mama begawinya lawas sampai jam 4, penitipannya sudah tutup, nang anak tetangis di situ. Susah. Mengurus anak sorangan susah. Jadi bantu Pak, bantu. Cuma Allah tidak menerima pertanyaan janda yang seperti apa Pak Ustadz yang harus dibantu. Tapi yang paham-paham aja lah. Pilih yang tuha Pak, supaya yang di rumah kada sarik. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Apa arti muttafaqun alaih? Disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Nah ini bapak-bapak yang bisi harta lebih. Karena ada tetangga kita Pak, situ. Ini yang ulun tunjuk nih. Nah, pian bemasak yang jatah 2 orang, lebih 3 orang. Bepadah pian non ibu nih. Anu, Bu, pian makan kadusa. Pian makan kadusa berpikir lagi, ulun kena menanggungnya antari tiap pagi. Nah, ini kita teori sudah ada, keistimewaannya sudah ada, tinggal praktek. Rumah Quran, cari nang santri yang sekolah di situ, tapi yang mamanya janda. Kayak apa caranya? Ustadz, ulun bayar ya kan SPP anak Nina. Kalau usah dipadahi, tapi mamanya padahi aja sudah ada yang membayari. Nah, seperti itu. Mamanya kalau usah tahu, karena punya tahu minta nomor WhatsApp pian. Nah, pian ke pondok mana Darul Hijrah, ke pondok Darul Ilmi, ke pondok-pondok mana cari. Yang mana nih yang janda nih? Cari. Oh ini yang janda, nama santrinya ini ngarannya. Nah ulun bayar ya kan SPP-nya. Tapi jangan usah dipadahi ulun yang membayari. Supaya apa? Menjaga hati. Menjaga hati. Nah ini kita teorinya sudah ada, ilmunya sudah ada. Semoga Allah mudahkan kita untuk dipraktekkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup hadis kita pada malam hari ini. Ulun baca hadisnya, tapi insya Allah penjelasannya minggu depan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Syarrut ta'ami, makanan yang paling buruk, makanan yang paling jelek, makanan yang paling hina, kata Nabi. Sebelum ulun lanjutkan, ada yang mau nebak makanan apa itu? Apa? Ada yang mau nebak? Makanan yang haram. Ternyata makanan yang paling buruk, kata Nabi, ta'amul walimah, makanan di acara walimah. Nah. Tapi harus dijelaskan Bang, bujur-bujur nih supaya kada salah paham. Di acara walimah, acara walimah itu acara nikahan. Wah, acara nikahan. Ini Pak, silahkan Pak, ada kepiting asam manis, ada udang, ada sapi, ada tengkleng. Ternyata kata Nabi, makanan itu makanan paling buruk. Minggu tulak jamaah sini ada undangan, set datang ke undangan. Silahkan Pak, ini makanan paling buruk. Noh, disambatnya kayak itu. Ternyata belum tahu penjelasannya. Kenapa disebut makanan paling buruk, kata Nabi? Makanan walimah itu yumna'uha man ya'tiha, karena orang miskin dilarang datang, kada diundang. Oh, anakku pernikahan, siapa yang diundang? Gubernur, catat list. Wali kota list. Camat list. Itu Pak, apa ding sanak pian tuh nang anu tuh nang itu lah ding sanak tuh itu keluarga jauh banar tuh harus diundang tuh ngalih orangnya tuh. Nah ada diundangnya, habis itu keponakan pian tuh nang di mana nang dibuncus itu nang ada itu kadusa gin karena orang mau diundang tuh karena ketahuan aku keluarganya supan aku. Nah nang sugi-sugi diundang, tapi tetangga-tetangga yang miskin, ya Allah, kada diundang. Ini yang menyebabkan makanan di walimah itu, kata Nabi, syarrut ta'am, makanan yang paling buruk. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Kemudian kata Nabi, malah yang diundang itu orang yang kada hendak datang, atau orang yang kada hendak makan. Siapa itu Pak Ustaz? Pejabat. Kenapa pejabat kada hendak makan? Karena undangannya sudah 5, anyang sudah. Oh, wali kota datang, Pak, ini Pak silakan Pak, ini makanannya ini. Wali kota sudah 3 undangan, anyang sudah marut. Hendak makan pula pasang ngali, akhirnya makan sedikit. Nah, siapa lagi yang diundang? Nang sudah tuha-tuha, nang pas lawan bininya menyendok rawon, lawan kikil,
Ojo kuwi, iling penyakitmu. Hendak mengambil apa lagi ke tempat kandangan? Kambuh. Nang diundang kayak gitu. Akhirnya makanan banyak bersisa. Nah ini yang menyebabkan kata Nabi, makanan yang buruk itu makanan di walimah itu. Nah bagaimana supaya acara nikahan kita tidak terjadi seperti itu? Semuanya undang, ada berpilih. Wali kota undang, kemudian gubernur undang, tetangga undang, seberataan undang, termasuk yang dianggap miskin atau fakir. Supaya apa? Supaya makanan di acara nikahan itu berkah. Paham sudah lepas sedikit Pak? Jangan sampai karena minggu karena kenikahan orang langsung, wow ini makanan paling jelek ini makanan paling hina, sakit hati orang. Nah jelas kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Insya Allah minggu depan kita ulangi hadisnya. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, bahwasannya orang miskin itu bukanlah orang yang suka meminta-minta, tapi orang miskin itu adalah yang menjaga kehormatan dirinya. Jadi setelah ini bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ingin membantu orang, jangan melihat rumahnya, jangan melihat motornya. Meskipun bisnis sepeda motor, tetap bantu. Karena bisa jadi orang itu sangat memerlukan. Kemudian kata Nabi, pahala orang yang membantu janda itu dalam mengurus anaknya juga, itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah, seperti orang yang sholat malam tanpa tidur, dan seperti orang yang berpuasa tidak berbuka. Kemudian yang terakhir, kita berdoa juga semoga acara nikahan keluarga kita makanannya tidak menjadi makanan yang paling buruk versi Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh berkah dan penuh bermanfaat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan kita semua keberkahan dan juga rahmat kepada kita dan keluarga kita. Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari maksiat. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.